Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Asep Nugroho. Saya mahasiswa PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan jawaban saya untuk UTS mata kuliah pemrograman bergerak ya. Adapun untuk soalnya adalah sebagai berikut. Eh, Satu, buat aplikasi password manager dengan bottom navigation bar dengan menu password dan profil menggunakan database SQLite. Yang kedua, profil memiliki 4 tipe data yaitu user ID, username, full name, dan password. Kemudian menggunakan enkripsi AES-128 pada setiap password, baik untuk akun atau penyimpanan datanya. Dengan kunci yang digunakan berasal dari nama username akun. Baik, saya akan mulai dari nomor satu ya. Jadi saya sudah membuat aplikasinya. Di sini saya ada membuat bottom navigation bar yaitu dari password dan profile. Ya, seperti ini. Nah, konsep yang saya gunakan profile ini adalah profil dari yang mempunyai aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini diinstal di HP saya, berarti ini adalah profil saya. Kemudian untuk password ini adalah eh, password-password yang saya miliki dari seluruh aplikasi yang saya punya. Misalkan password di GitHub, di Facebook, dan lain-lain. Nah, itu prinsipnya seperti itu ya. Nah, untuk profil ini saya fieldnya memiliki 4 tipe data yaitu user ID, username, full name, dan password. Ya, untuk kodenya di sini saya mempunyai user ID, username, full name, dan password. Untuk di dalam aplikasi saya menggunakan camel case. Sementara kalau sudah masuk ke database, di field-fieldnya saya menggunakan underscore. Ya, di sini saya akan mapping ya. Eh, Kalau dari aplikasi user ID itu camel case, ketika masuk ke database akan menjadi underscore. Begitu juga ketika saya mengambil data dari database, maka akan saya mapping lagi ya. Karena yang di aplikasi menggunakan camel case sementara yang di database menggunakan underscore. Ya, seperti itu ya. Kita akan coba praktekkan. Ya, ID 1, username-nya Rijal, full name-nya Rijal, passwordnya 123. Ini kalau kosongan ini akan ada validasinya ya. Saya sudah beri validasi ya. Nih, ini ada untuk password saya validasi setidaknya 6 karakter ya. Kalau ini kosong juga akan ada validasi. Ya, file name tidak boleh kosong. Saya bikin 1 2 3 4 5 6. Saya submit. Nah, ini tersimpan eh, dan bisa ditampilkanlah profil datanya. Di sini password ini sudah saya decrypt lagi ya. Karena kalau dilihat di soal, kan kita harus menggunakan enkripsi AES-128. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, di dalam profil ini ya. Jadi ketika mau dimasukkan ke dalam database, saya encrypt dulu ya. Ketika mau membaca dari database, saya decrypt dulu. Seperti itu prakteknya. Dan kuncinya kuncinya menggunakan username. Key-nya itu menggunakan username sesuai dengan soalnya. Bisa dilihat di sini. Nah, di sini saya generate key-nya adalah dari username. Ya, username saya ubah menjadi bis64, kemudian saya hash ya. Saya hash, kemudian eh, saya ambil stringnya ya. Begitu. Ketika ditampilkan ini tidak dalam bentuk decrypt, ini udah dalam bentuk teks ya, bukan dalam bentuk ekripsi karena sudah saya decrypt. Kalau misalkan ini saya ubah di sini, saya ubah tidak saya decrypt ya.
Ini saya ubah ya supaya tidak tampil sebagai eh, apa password yang sudah di decrypt ya. Jadi harusnya ini adalah encrypted password ya. Kita lihat ya. Kita lihat, kita pindah ke halaman profil. Ya, ini. Ini kalau kita tampilkan encrypted passwordnya ya. Jadi bentuknya disimpan di dalam database itu dalam bentuk enkripsi. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau saya kembalikan biar muncul hasil decryptnya. Ini masih reload. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah dalam yang sudah plain text-nya ya, bukan password encrypted lagi karena sudah dilakukan decryption. Itu untuk menu profil. Sekarang saya akan masuk ke menu password. Ya, menu password ini hanya bisa diisi kalau kita sudah membuat profile. Karena password ini saya menggunakan ada user ID dan user ID-nya itu tidak diinput melainkan diambil dari profile ya, dari profile. Jadi akan diambil dari profile seperti itu. Jadi kita akan praktekkan ya. App name-nya misalkan kita, username-nya Rizal, passwordnya misalkan pas, saya submit, ya akan muncul juga. Ini sebenarnya eh, password ini juga yang ditampilkan adalah sesuai dengan yang sudah didekrypt ya. Kalau misalkan kita lepas di sini ya, di dalam password ini, kita lepas seperti ini, kita reload, nanti dia akan bentuknya adalah decrypt juga, bentuknya adalah encrypt password ya, seperti itu. Saya kembalikan lagi, ya, ya, udah muncul seperti ini dan ini bisa diedit ya, bisa diedit. Misalkan passwordnya adalah saya ganti menjadi 123456789 ya. Ya, ya akan berubah juga. Dan kalau kita punya banyak akun ya tinggal ditambah saja. App name-nya misalkan Facebook, username-nya sama, passwordnya adalah rahasia. Ya, akan tambah juga. Ya, dan kita juga bisa menghapusnya. Nah, seperti itu. Untuk profil tadi juga bisa diedit ya. Saya menyediakan edit dan hapus ya. Gitu. Mungkin itu ya untuk praktek aplikasinya. Kalau untuk penjelasan kodenya, mungkin saya bisa masuk ya. Pertama itu adalah strukturnya ya. Untuk struktur, saya mempunyai eh, ini ada main dot. Ini adalah yang akan dipanggil pertama kali. Kemudian saya mempunyai eh, dua screen, yaitu password list screen dan profile screen ya. Nah, di sini saya akan memanggil eh, bottom navigation bar ya, yang eh, yang akan di selected itu ya berdasarkan current index-nya itu adalah selected index ya. Jadi yang pertama akan tampil itu adalah eh, screen password. Kemudian jika ada perubahan karena diklik maka dia yang akan tampil ya. Untuk profile screen eh, adalah untuk menampilkan halaman profile. Jadi ini adalah bentuk tampilannya. Dia akan menampilkan eh,
apa eh, teks tag ya, yang teks profile ditampilkan. Kemudian juga ada button, yaitu button edit dan button delete, seperti itu ya. Nah, yang jika akan diklik ke edit ya dia akan lari ke edit profile ini. Ya, edit profile dia akan melakukan pengeditan profile ya, yang akan memanggil eh, fungsi add profile. Ya, saya hanya punya satu fungsi untuk tambah dan edit, yaitu add profile. Karena di sini add profile ini saya jika ada konflik algoritma maka akan menjadi replace, berubah menjadi edit ya. Itu. Nah, untuk strukturnya di samping screen, yaitu ada dua screen, list password list screen dan profile screen, saya mempunyai helper dan model. Model itu apa? Model itu adalah entity dari eh, ini ya, dari entitinya ya, yaitu ini password, entity password, dia mempunyai field, ada user ID, app name, username, password ya, dan eh, semuanya required. Dan ini saya buatkan apa DTO-nya ya, atau data transfer to object-nya ya, dari password ke dalam SQLite database-nya, atau sebaliknya ya, from map ke dalam entity password. Kemudian ada profile, profile sama ya, seperti ini juga sebuah entity profile ya. Terus kemudian saya ada mempunyai helper. Helper itu saya ada database dat. Ini untuk generate database-nya ya. Saya jika pertama kali mau open database, dia akan create dua tabel, yaitu tabel profiles dan tabel password. Kemudian untuk repositorinya, saya membuat eh, helper ada dua, yaitu database profile dark. Ini yang akan saya buatkan fungsi-fungsi, yaitu add profile, fetch profile, dan delete profile. Begitu juga yang database password, saya membuat add password, fetch password, dan delete password. Mungkin itu untuk struktur database, struktur kode yang sudah yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.